Anfiq ya bena Adam unfiq alaik. Rahul Bukhari wa Muslim. Anfiq berinfaklah ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, unfiq alaika, niscaya wajib Allah akan memberikan infak buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan satu dari sekian banyak kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat subuh secara jamaah. Wal hadir, dan sekarang kita akan melanjutkan kajian kita tentang urgensi jihad bil amwal, gitu kan? Urgensi tentang jihad dengan menggunakan harta. Dasar Al-Quran ini surat Al-Hujurat ayat 15, ini menarik sekali. Di sini dinyatakan bahwa innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nama sesungguhnya hanya sanya. Jadi ini pembatasan. Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu. Mukmin itu kan saya ganti terjemahnya mukmin saja. Sesungguhnya hanya saja orang-orang mukmin itu alladzina amanu adalah mereka yang telah beriman billahi kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, wajahadu, dan mereka telah berjihad bi amwalihim, dengan harta kekayaan mereka, wa anfusihim, dan dengan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya. As-shadiqun, orang yang sidq, dan ini menggunakan isim. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau tidak salah sudah saya bahas tentang perbedaan antara al-mu'minun dengan alladzina amanu. Nah, sekarang kita bahas jelas di sini perbedaannya. Al-mu'minun itu kemarin kita gambarkan adalah penyanyi, gitu kan? Alladzina amanu itu gambaran seperti orang-orang yang menyanyi, itu beda. Kalau penyanyi itu kata kerja, kalau penyanyi itu isim. Nah, apa sebab itu dibuat sekalian? Di sini pembatasan orang beriman, orang mukmin itu adalah pertama mereka telah beriman. Tetapi untuk bisa dikatakan mukmin bukan tidak cukup dengan beriman saja. Nah, gitu kan, berdasarkan ayat ini, alladzina amanu, mereka orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka pun tidak ragu, tidak ragu-ragu, ya. Kemudian di situ saya kasih warnanya warna hijau. Tsumma ini menunjukkan bahwa pertama, ketika iman kepada Allah dan Rasulnya, kadang keraguan masih bisa menghinggapi. Maka tsumma yang dulu menunjukkan ada sebuah proses sehingga dia tidak ragu lagi. Tsumma lam yartabu. Jadi seperti Abu Bakar itu tidak ragu-ragu lagi. Nah, maka dikira kata tsumma. Tapi kalau kemudian tsumanya diganti dengan wa, nah berarti keraguan itu harus sejajar dengan keimanan. Artinya tidak boleh sama sekali ragu kan itu. Tapi ini menggunakan kata tsumma, kemudian berarti ada sebuah proses dia menemukan keyakinan
tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, wajahadu, dan mereka telah berjihad. Sekali lagi ini menggunakan fiilnya juga madhi, kata kerja lampau. Jadi untuk dikatakan mukmin berarti harus dibuktikan dulu. Nah, setelah dibuktikan, setelah melakukan banyak hal sesuai dengan ini, baru gelar mukmin itu akan didapat. Itulah sebabnya mengapa para sahabat nggak berani jawab kalau ditanyanya antal mukmin, apakah kamu seorang mukmin? Kata Imam Ali, humul mukminun, itu orang-orang itu yang mukmin. Wa anna minhum, adapun aku bagian dari mereka saja. Apa pekerjaan? Kalau begitu berarti Imam Ali ngaku juga bahwa beliau orang bahwa beliau adalah orang bagian dari orang mukmin. Itu pemahamannya begini. Maka pemahamannya bisa begitu, orang-orang mukmin itu, adapun aku mah tetangga dia, kayak begitu pengertiannya. Wa anna minhum, dan aku bagian dari mereka, aku bagian dari orang yang tinggal satu komplek, gitu bisa begitu maksudnya. Jadi tidak mengklaim gitu ini. Maka oleh sebab itu kan syarat mukmin tadi telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan, mereka telah bersungguh-sungguh, telah berjihad bi'amwalihim, dengan harta kekayaannya, dengan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, kemarin sudah kita bahas. Sabilillah itu apa? Jadi sabilillah itu tidak harus perang. Kalau kemarin kan sudah katakan bahwa sabilillah itu mufrad dari subul. Kumpulan sabil alias subul itu sirot. Sirot itu tercampur banyak hal syariat. Satu syariat disebut sabil, dua syariat sabilan, tiga syariat mulai subul. Subul itu jamak dari kata sabil. Maka fi sabilillah, di jalan Allah, bisa saja dia berjihadnya membangun masjid, bisa saja jihadnya berdakwah, bisa saja jihadnya menyantuni anak yatim dan janda-janda terlantar, gitu kan? Bisa jadi. Nah, jadi satu sabil itu satu syariat. Bisa saja dia bersungguh-sungguhnya, misalnya tadi membangun masjid, sudah membangun lembaga pendidikan, tempat pendidikan, sarana pendidikan. Nah, itu kategorinya fi sabilillah, gitu ya. Nah, ulaika humus shadiqun. Nah, yang telah membuktikan itu semua, yaitu telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu, kemudian telah berjihad di jalan Allah itu. Coba yang menarik begini, Pak. Kalau orang beriman di situ aman menggunakan fi'il madhi, artinya orang mukmin itu mereka yang telah beriman. Tapi tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak terus-menerus tidak ragu. Ya, terus-menerus tidak ragu lagi setelah itu. Maka yartabu, ya, ini menarik sekali. Ya, lam yartabu, lam ini adalah amil untuk fi'il mudhari kalau tidak salah. Asalnya yartabuna. Kalau biasa begitu, datang lam dihadapkan lam yartabu. Wajahanu, dan mereka telah berjihad. Sekali lagi, kalau keraguan itu harus selamanya. Tidak boleh, tidak ragu itu harus selamanya. Tidak boleh ada keraguan setelah yakin, setelah tidak ragu itu. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Menggunakan kata shadiqun. Shadiqun ini adalah isim. Sekali lagi, kalau shadiqun syaratnya tadi orang benar itu. Jujur itu, benar keimanannya itu, dia beriman, dia telah berjihad, kemudian tidak ragu-ragu lagi. Baik, ini yang pertama, hadis dasar Al-Quran yang mengantarkan kepada itu. Yang kedua, dasar Al-Quran yang kedua adalah ini surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, pengertiannya begini. Wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanannya, baik yang sudah takwa tinggi maupun ketakwaannya masih rendah atau keimanannya masih rendah, gitu ya. Wahai orang-orang yang telah menyatakan keimanannya, baik keimanannya masih rendah maupun sudah tinggi alias sudah takwa, berarti disuruh oleh ayat ini selama dia telah syahadat. Maka oleh sebab ini
ini tidak ditujukan kepada Abu Bakar saja, sekelas Abu Bakar, atau ditujukan kepada sekelas Umar, tidak, tapi seluruh orang-orang yang telah menyatakan keimanannya, maka diseru oleh ayat ini. Maka itulah kita memahami bahwa syariat siam, syariat saum bukan untuk orang bertakwa, tapi bagi mereka yang keimanannya masih lemah, diseru oleh ayat ini. Apalagi juga memang tujuannya agar tetap bertakwa, gitu ya. Oke, baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kamu ala tijaratin, atas bisnis, tunjikum min adzabin alim, bisnis tijarah, perniagaan yang mampu membebaskan kamu dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu terus menerus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tadi orang mukmin itu telah beriman, ya. Kalau sekarang yang dipanggil bukan ya ayyuhal mu'minun dulu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, karena masih dituntut imannya terus menerus. Tu'minuna billahi wa rasulih, senantiasa kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna, dan kamu senantiasa berjihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kekayaan dan jiwamu. Kalau sebelumnya di ayat tadi apa? Di dalam surat Al-Hujurat, apa itu? Bukan tu'minuna tapi amanu, bukan wa tujahiduna tapi jahadu. Fi'il mudhari ini masya Allah, gitu kan? Nah, dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun, jika kalian senantiasa mengetahui. Ya, jika kamu tahu terus persoalan jadi, maka pengetahuan hendaknya dihubungkan terus dengan berpersoalan terus menerus. Kenapa kok kata terus? Karena digunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bil hal wal istiqbal. Begini Pak, di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu, ya kan? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, thumma lam yartabu, ya, wajahadu. Nah, saya garis bawahi lagi, wajahadu bi amwalihim fi sabilillah, gitu kan? Wajahadu fi sabilillah, wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, wajah. Maka pengertiannya katanya sudah jelas. Nah, sekarang menurut surat As-Saff itu bukan lagi fi'il madhi. Ya, kalau kamu sudah beriman kan begitu. Kan sih, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itu atau sesungguhnya orang mukmin itu adalah mereka yang telah beriman. Nah, kalau kamu ingin dibebaskan dari api neraka, maka imannya bukan sesaat, tapi terus menerus. Tu'minuna, menggunakan fi'il mudhari. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang tadinya amanu fi'il mudhari, telah beriman dan telah berjihad, sekarang disuruh lagi, jika kamu ingin apa tadi dibebaskan dari siksa yang pedih, berarti harus istimrariyah imannya, harus terus menerus imannya. Jihadnya juga tidak boleh sesaat, tapi terus menerus wajahiduna, terus menerus bersungguh-sungguh, begitu kurang lebih. Ya, nah oleh sebab itu kenapa waktu jahidunya tidak diterjemahkan dan kalian berjihad dalam pengertian apa? Dalam pengertian perang, tidak begitu, tapi pengertiannya bersungguh-sungguh. Waktu jahiduna fi sabilillah, dan kalian terus menerus bersungguh-sungguh. Karena kalau diterjemahkan jihad itu hanya perang, berarti terus-terusan perang, kan begitu. Dan itu tidak mungkin. Terus-terusan berperang, ada saatnya untuk Anda, untuk keluarga, ya, untuk tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini Pak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Dan itu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, kemudian apa hikmah jika kita terus beriman kepada Allah dan Rasulnya?
kemudian kamu wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian kamu terus-menerus bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sekali lagi fi sabilillah, di jalan Allah. Sekarang begini. Misalnya menafkahi istri dan anak fisabilillah, bukan fisabilillah gitu kan. Jadi maka kemarin pengertiannya begini, jika syirat itu ini gitu kan, jalan tol, maka di sini ada jalur-jalur ya, jalur-jalur. Ini sabil, yang satu ya, jadi ini sabil, ini juga sama sabil, ini sabil, maka inilah yang disebut dengan subul. Maka subul ini adalah cakupan dari sirat. Sirat itu maka mintanya ihdinas siratal mustaqim, berarti kita minta seluruhnya kita istiqomah di dalamnya. Termasuk jalan kecil ini sabil, yang menuju ke mana? Yang menuju ke tol itu sabil. Gitu. Nah, misalnya menafkahi anak dan istri, ini ajarannya di sini sabil. Menafkahi anak, istri, orang tua, ya di sini. Menafkahi pembangunan masjid di sini, terus. Jadi nanti dibagi ada bab sholawat, bab zakat, gitu. Ada bab sholat, ada bab perjuangan kita, ada dakwah, ada macam-macam. Nah ini sabil. Nah ini kalau kita hubungkan dengan kondisi kita sebagai manusia, maka ini tidak mungkin kita amalkan. Kenapa? Tidak mungkin. Karena syariat ini syamil, kamil, mutakamil, sempurna, ya, menyeluruh, sempurna dan saling menyempurnakan. Sementara manusia memiliki kudrah juz'iyah, memiliki kemampuan yang parsial, maka tidak mungkin. Nah, lalu bagaimana supaya ini mungkin terjadi? Maka hidup manusia harus berjamaah. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk ijtimainya, makhluk jamaah, maka hidup kita bukan gontok-gontokan. Muslimin itu bukan hidup sendiri aja nggak mampu, apalagi musuhan gitu loh. Nah maka salah satunya setiap potensi kita gabung potensinya sehingga jadi kekuatan. Yang satu kamu fakar hadis, fakar Quran, kamu malah itu punyanya tenaga, kamu ahli fikir ekonomi, semua kan nyatu. Sehingga syariat yang tadi begitu banyak semuanya akan teraplikasikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul paling tidak suka kalau umatnya gontok-gontokan. Ini bukan tafarruq, ya, tapi gontok-gontokan gitu, ngeyel-ngeyelan gitu. Maka dikatakan dalam satu hadis, ada orang yang menghindari perdebatan meskipun dia menang. Sesungguhnya kalau debat menang, di atas angin dia, tapi dia menghindar, maka orang tersebut telah mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Gitu. Maka oleh sebab itu, jangan kemudian kita ada ustaz ditantang kemudian tidak mau. Itu ada dua pengertian. Pertama memang pecundang, tapi yang kedua bisa justru dia karena ngerti. Karena ngerti maka dia tidak mau. Kalau mau sudah berdua aja 4 mata. Berarti ustaz takut ya kalau kalahnya diketahui orang lain misalnya. Hadirkan orang mengerti kalau begitu. Kalau kamu menganggap saya takut kalah, takut kalah kemudian saya malu, hadirkan orang yang kamu kehendaki, tapi yang ngerti, yang paham. Karena bagi orang yang paham tidak mengakibatkan apa-apa. Tapi yang tidak paham nanti akan cerita macam-macam. Ini bisa berbahaya lagi. Kekuatan kita menjadi rapuh. Kekuatan umat akan menjadi lemah gara-gara banyak perdebatan. Sebenarnya mungkin ada perasaan bangga kalau menang debat, tapi efek bagi umat itu berbahaya. Gitu ya. Jadi oleh sebab itu ini harus menjadi catatan. Nah, kemudian ikhwan, ini tadi apa kalau itu dilakukan terus beriman, terus bersungguh-sungguh dengan harta dan kekayaan serta jiwa, maka dinyatakan itu yang terbaik.
Bagaimana cara dikatakan terbaik jika kamu tahu yaghfir lakum dzunubakum, karena Dia Allah akan mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Dia Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, wa masakina, dan tempat-tempat tinggal, masakin miskin, masakin, ya. Jadi tempat-tempat tinggal thayyibah yang baik fi jannatin adn, di dalam surga adn, dalam surga-surga adn. Baik. Jadi ini orang beriman itu dalam berbicara perjuangan, maka mereka menjadikan yang demikian itu satu jalan untuk berjihad. Membangun pesantren, membangun masjid, membangun lembaga pendidikan di sini. Kemudian ada, saya tidak tahu persis di sini seperti apa, tapi saya dengar di sini sudah dilakukan berbagai banyak hal, ya alhamdulillah, sedekah misalnya memperhatikan, termasuk membebaskan di radius berapa, misalnya dari sini ada katakan radius 1 kilometer. Kalau ada orang fakir, kita menyatakan haram bagi kita, maka kemudian harus bersungguh-sungguh untuk membebaskan dia, dididik dia dengan pelatihan-pelatihan, dikasih modal, kemudian dia bisa mandiri. Nah, itu bagian jihad kita. Jadi sesungguhnya kita tidak hanya berdecak mengatakan kasihan ya dia itu, ya Pak, kita punya jamaah tetapi hidupnya seperti itu, gitu. Nah, nggak boleh begitu. Maka DKM ngambil sikap, gimana? Diskusi apa bagi dia, kasih dia pelatihan tentang bagaimana cara apa, misalnya jualan buburnya seperti apa, manajemennya seperti apa, ya kan? Jadi dibekali bukan hanya sekedar modalnya saja, termasuk ilmunya. Jangan sekarang mahal, ilmunya juga harus bayar bagi profesional bayar. Tapi masa iya di jamaah juga tidak ada yang bisa ngajarin bikin bubur misalnya gitu kan? Nah, masa sih di antara kita tidak ada orang yang mengerti tentang manajemen pengelolaan makanan seperti itu, pemasaran yang sederhana? Apa iya di dunia ini tidak ada muslim yang rela mengajarkan kayak gitu? Saya katakan banyak sesungguhnya. Hanya sayangnya kita belum terkoneksi saja. Masing-masing Masjid Ar-Rahman di situ, masjid yang di sini, kadang-kadang yang ke Ar-Rahman, kadang-kadang orang Ar-Rahman juga sama. Jangan ke sono, jangan ke masjid sono, beda apa sama kita. Ganti itu pola pikir seperti itu, rubah. Sekarang itu, yuk, gimana caranya membangun ta'awun dengan masjid sebelah, dengan jamaah. Apa yang perbedaan diminimais, diperkecil, sehingga kemudian itu menjadi sebuah kekuatan. Ya, baik. Kemudian ikhwan, adapun dari hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu anfiq ya bani Adam unfiq alaik, rahul Bukhari wa Muslim. Anfiq berinfaklah ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, unfiq alaika, niscaya wajib Allah akan memberikan infak buat kamu. Jadi siapa yang banyak berinfak itu dalam tanggungan Allah, Allah yang akan membelajari dia, menafkahi dia. Ketika kita berinfak, maka Allah yang memberi nafkah kepada kita. Nah, lalu faktanya juga bisa jadi kenapa Allah masih memberi nafkah kepada kita, karena bisa jadi kita menafkahi yang lain, baik menafkahi istri, menafkahi anak, termasuk menafkahi diri sendiri. Menafkahi diri sendiri saja Allah akan ganti itu nafkah. Maka di sini anfiq ya bani Adam unfiq alaih, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya kau akan dinafkahi. Nah, ini pijakan hadis. Nah, maka oleh sebab itu ikhwatul iman, para sahabat tidak pernah ragu dengan itu. Nah, tidak pernah ragu dengan itu. Kenapa? Karena begitu yakin bahwa semuanya mendatangkan pertolongan Allah.